Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Ghifari dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya di sini membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester genap mata kuliah Ilmu Pendidikan kelas F yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Rifki Junaidi, MPDI. Di sini saya akan mewawancarai salah satu lembaga yang ada di Surabaya, di daerah tempat saya. Apa saja yang menjadi tujuan dari wawancara ini, yakni salah satunya untuk mengerti apa asas-asas atau landasan dari pendidikan tersebut. Kemudian ada juga mewawancarai terkait sistem pendidikannya dalam lembaga tersebut. Terus ada lagi mewawancarai yakni komponen-komponen dalam pendidikan tersebut. Dari sini lembaga pendidikannya bernama Lembaga Pendidikan Baitul Fikri yang ada di Surabaya, daerah Jalan Dinoyo Sekolahan Gang 1 nomor 1 RT 1 RW 4 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Sekian pembukaan dari saya. Mari disimak wawancara yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mustain Effendi sebagai pembina Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri yang beralamat di Jalan Dinoyo Sekolahan Gang 1 nomor 1 Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya. Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri tepatnya berdiri pada tahun 2007 Masehi. Asas berdirinya Lembaga Pendidikan Baitul Fikri pada umumnya sebagaimana berdirinya lembaga-lembaga pendidikan, yaitu berasaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun landasan Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri yaitu ajaran Islam yang berwawasan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber kepada Al-Quran, Al-Hadis, Qiyas, dan Ijma'. Jenis pendidikan yang diadakan di Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri adalah jenis pendidikan keagamaan. Jenjang pendidikan yang ada di Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri disesuaikan dengan kondisi di mana Baitul Fikri itu berada, yaitu di tengah-tengah perkotaan kota Surabaya. Jenjang yang pertama itu mulai dari umur 4 tahun sampai 10 tahun. Kemudian jenjang yang kedua yaitu dimulai pada saat anak umur 10 tahun atau 11 tahun sampai 18 tahun. Tujuan didirikannya Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri yaitu untuk membentuk atau menciptakan generasi yang bisa membaca dan memahami Al-Quran, mengetahui dasar-dasar ajaran Islam, serta menciptakan mereka punya akhlak
yang baik atau berkarakter akhlakul karimah. Dalam proses belajar mengajar, Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri didukung oleh tenaga pendidik, yaitu sebanyak 6 tenaga pendidik, 4 tenaga pendidik lulusan sarjana strata 1 dan 2 lulusan SLTA. Mereka yang belajar ngaji atau peserta didik di Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri yaitu anak-anak yang berada di sekitar lokasi Lembaga Pendidikan Baitul Fikri. Kurikulum yang diadakan di Lembaga Pendidikan Al-Quran Baitul Fikri yaitu pembelajaran Al-Quran dan pembelajaran fikih dasar. Materi yang diajarkan meliputi pembacaan Al-Quran, ilmu tajwid, pelajaran fikih dasar, praktek ubudiyah, doa-doa sholat, dan hafalan surat-surat pendek. Adapun buku ajar yang dipakai pertama adalah Iqra, kemudian Mushaf Al-Quran, dan Safinatun Najah. Media pembelajaran yang dipakai adalah media pembelajaran cetak, seperti halnya buku Iqra, Mushaf Al-Quran, kitab Safinatun Najah, buku tulis untuk catatan yang diperlukan. Dengan metode pembelajaran tartil dan tilawah. Strategi yang dipergunakan oleh tenaga pendidik adalah mencatat apa yang diajarkan kepada peserta didik di buku prestasi santri, apakah itu bisa lanjut atau perlu diulang sehingga dapat memacu santri untuk lebih baik dan belajar lebih giat lagi. Untuk mengevaluasi peserta didik naik ke jenjang berikutnya, diadakan tes khusus atau tes sendiri. Apakah peserta didik tersebut bisa naik misalkan dari Iqra 1 ke Iqra 2, dari Iqra 6 bisa naik ke program Juz Amma, kemudian apakah dari program Juz Amma bisa masuk ke jenjang Al-Quran dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan sendiri oleh pendidik. Oke, baik. Dari sini bisa saya tarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa poin yang bisa saya pahami, seperti halnya metode atau metode pembelajarannya menggunakan metode tartil, tilawah, kemudian ada juga materi atau isi materi, yakni menggunakan materi Iqra dan Al-Quran, dan buku ajarnya bisa menggunakan seperti halnya dalam fikih Safinatun Najah atau Al-Quran itu sendiri, Mushaf Al-Quran. Kemudian ada beberapa asas dan landasan yang saya pahami dengan penjelasan bahwasanya asasnya mengikuti berasas Pancasila dan UUD 1945, kemudian landasannya
berlandaskan Islami yang berwawasan Ahlussunnah wal Jamaah, yang bersumber atau berujukan kepada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Mungkin dari sini saya cukupkan. Apabila ada yang kurang dari penjelasan atau kurang lebihnya dari pengeditan video atau penjelasan atau tutur kata, baik dari saya sendiri maupun dari lembaga pendidikan Baitul Fikri, saya mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.